Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran ya. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, hadir semua. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita telah belajar mengenai apa? Iya benar, mengenai pantun. Karena kita telah belajar mengenai pantun, hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato. Kenapa sih Ibu kita harus belajar mengenai teks pidato? Apa tujuannya? Agar kita dapat menuangkan isi pikiran dan pendapat ke dalam sebuah teks dan menyusun teks tersebut menjadi sebuah teks pidato. Kemudian menyuarakannya di depan banyak orang sehingga komunikasi kita di depan banyak orang menjadi lebih baik. Gitu anak-anak. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah anak-anak pernah mendengar atau melihat orang yang membacakan teks pidato? Ya. Iya, ada lagi? Iya benar ya anak-anak, presiden, bupati, gubernur, kepala sekolah, guru juga pernah membacakan teks pidato. Dan teks pidato ini sangat pasti sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membaca contoh teks pidato di dalam buku siswa dan kita akan mencari tahu apa sih pengertian dari teks pidato dan bagaimana sih struktur dari teks pidato, kemudian ciri-ciri dari teks pidato. Nanti juga akan ada pertanyaan dan juga penugasan di akhir. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Apakah anak-anak semangat untuk belajar? Bagus, kita semua semangat hari ini. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk membuka buku halaman 193. Di sana ada contoh teks pidato. Silakan dibuka ya anak-anak dan dibaca teks tersebut. Sudah membacanya? Karena kita telah membaca, apakah anak-anak di sini tahu apa sih pengertian dari teks pidato? Iya, ada lagi? Iya, benar ya anak-anak. Teks pidato ini adalah sebuah pengungkapan pikiran atau pendapat ke dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Selain itu, pidato ini adalah teks yang diucapkan di depan halayak, yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pendapat atau uraian yang dilakukan seseorang secara lisan. Betul ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks pidato. Apakah anak-anak ada yang tahu apa saja sih struktur dari teks pidato? Sebenarnya tidak ada yang tahu ya. Baik, anak-anak akan Ibu jelaskan ya. Struktur teks pidato itu yang pertama adalah pembuka. Pembuka ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya seperti apa? Biasanya seperti Assalamualaikum, selamat pagi, atau selamat siang, atau Shalom, Om Swastiastu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya dimulai dari seseorang yang berpangkat tinggi di forum tersebut. Tuh, misalnya kalau di sekolah tuh dari kepala sekolah dulu, kemudian ke guru, lalu ke anak-anak. Yang ketiga adalah ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur ini biasanya berisi ucapan rasa syukur atau terima kasih orang yang berpidato karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu yang ada. Kemudian yang keempat adalah pengantar ke topik utama. Struktur yang selanjutnya adalah isi. Isi ini merupakan bagian yang terpenting loh dalam sebuah teks pidato. Kenapa Ibu? Karena di dalam isi ini ada pesan-pesan yang akan disampaikan orang yang berpidato kepada para pendengar. Nah, biasanya disertai dengan alasan yang meyakinkan. Selain itu, dalam isi teks pidato juga ditambahkan kalimat-kalimat yang merupakan fakta yang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Gitu. Struktur yang ketiga adalah penutup. Penutup ini merupakan bagian akhir dari struktur teks pidato.
Biasanya ini berisi kesimpulan dari apa yang telah disampaikan dan juga permintaan maaf jika terjadi kesalahan dari penyampaian yang telah disampaikan sebelumnya, dan juga berisi salam penutup. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks pidato. Ciri-ciri dari teks pidato ini lebih tepatnya memiliki tujuan yang jelas. Kemudian, isi dari materi atau isi dari pidato tersebut jelas dan mudah dimengerti. Kemudian, materi tersebut harus objektif. Kemudian berisi wawasan baru yang menarik perhatian dan juga berisi kesimpulan di akhir pidato. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagus ya pertanyaannya. Anak-anak, teman kalian ada yang bertanya, Ibu, pidato ini biasanya dilakukan di mana? Apakah ada yang tahu jawabannya? Betul ya, pidato ini dapat dilakukan di mana saja. Salah satu contohnya adalah pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita di depan para pemerintah misalnya. Kemudian pidato juga ini tuh bisa dilakukan di televisi, bisa ada di radio, dan bisa ada di mana saja. Begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, berarti semua sudah mengerti ya apa itu teks pidato. Alhamdulillah sudah mengerti. Ibu akan bertanya nih, apa sih tadi yang Ibu katakan ciri-ciri dari teks pidato? Iya, betul. Alhamdulillah ya anak-anak masih ingat mengenai ciri-ciri dari teks pidato. Selanjutnya, Ibu akan memberi penugasan kepada anak-anak untuk membuat teks pidato di rumah, dan ketika kita bertemu lagi, kita akan praktik membacakan teks pidato di depan kelas. Baik anak-anak, karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, karena tadi diawali dengan doa, akan diakhiri dengan doa juga. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu semangat dalam belajar. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.